بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أعزنا الله وإياكم. Kita telah menjelaskan pada pertemuan sebelumnya beberapa sifat-sifat al-jannah, dan kita telah mendengarkan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menyebutkan bahwa di dalam surga terdapat beberapa pintu. Namun di dalam ayat-ayat Allah tidak disebutkan tentang jumlah pintu surga, dan yang menjelaskannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam beberapa hadis yang sahih. Di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Taib, dan di dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan tentang jumlah pintunya. Berapa jumlah pintu surga? 8 pintu surga yang dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Namanya apa? Ar-Rayyan. Nah, dan telah kita jelaskan bahwa orang-orang yang disebut sebagai as-shaimun di sini adalah mereka yang senantiasa menghidupkan amalan-amalan puasa, baik yang wajib maupun yang sunnah. Apabila dia dari kalangan ahlus shalah, orang-orang yang senantiasa menghidupkan salat yang wajib dan salat sunnah, maka dia pun dipanggil dari pintu as-shalah. Maka apakah memungkinkan di antara kaum muslimin ada yang dipanggil dari seluruh pintu? Adil kemarin. Ada yang dipanggil dari seluruh pintu. Siapa di antaranya? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu.
di antara satu amalan yang apabila seorang mengamalkannya maka dia akan dipanggil dari 8 pintu, dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Amalan apa itu? Abu Ubaidah. Amalan apa itu? Hanif, ya. Bukan. Abu Hanifah. Abu Hanifah. Atau antum ya akhi yang berkacamata. Belakangnya, di belakangnya. Amalan apa itu? Yang belakangnya lagi. Yang pakai sorban putih. Yang apabila seorang mengamalkannya dipanggil dari 8 pintu surga, dia boleh memasuki pintu mana saja. Masya Allah. Pak Taufik. Apa zikirnya? Nah, setelah berwudu tadi anjurkan untuk mengucapkan Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Barang siapa yang mengucapkan ini maka dibukakan baginya 8 pintu surga, dari pintu mana saja yang dia kehendaki untuk memasukinya. Nah, Masya Allah. Adapun tambahan yang disebutkan oleh At-Tirmidzi rahimahullah, Allahumma ja'alni minat tawabin, para ulama mendhaifkan tambahan tersebut. Kemudian jarak antara satu pintu dengan pintu yang berikutnya. Nah, 70 jarak perjalanan 70 tahun. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim. Namun kita telah menyebutkan bahwa dalam sanad riwayat ini terjadi pembicaraan. Kemudian jarak antara satu sisi dengan sisi yang berikutnya. Ya, jarak antara satu sisi dengan sisi yang berikutnya, yakni luas antara dua kusennya, tempat memasuki pintu tersebut. Itu jaraknya berapa? Jarak 40 tahun dalam sebagian riwayat yang sahih. Dalam riwayat yang lain perjalanan 3 hari, tapi riwayat itu sebagaimana kita sebutkan ada kelemahannya. Yang menyebutkan tentang 3 hari terjadi kelemahan, ya, didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ada lagi yang lain, riwayat yang lain yang lebih sahih, riwayat Bukhari Muslim. Anta berapa? Dari mana? Dari Balikpapan. Nah, dari mana? Dari Mekah ke Basra atau dari Mekah ke Hajar. Nah, dan telah kita sebutkan bahwa tidak terjadi perselisihan di antara riwayat-riwayat tersebut, tidak terjadi pertentangan. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan luasnya pintu tersebut itu tergantung dari tingkatan-tingkatan surga. Semakin tinggi tingkatan surga maka semakin luas pula pintu surga tersebut. Maka ada yang menempuh perjalanan 40 tahun. Ada pula yang lebih kurang, yang kurang dari jarak tersebut. Perjalanan Mekah sampai ke Basra. Kemudian kita lanjutkan ikhwan fillah azakumullah ke pasal yang berikutnya,
Berkata al-muallif rahimahullahu taala, faslun fi miftahi babil jannati. Menjelaskan tentang kunci untuk membuka pintu surga. Jadi kalau setiap kita yang memiliki rumah, masing-masing dari mereka tentunya membuat rumah dan membuat pintu yang di sana ada kuncinya. Yang apabila kunci tersebut sesuai dengan pintunya maka akan terbuka. Apabila tidak sesuai dan bukan pasangannya maka tidak akan terbuka pintu tersebut. Maka demikian pula pintu surga. Pintu surga memiliki kunci yang apabila kuncinya itu sesuai maka akan membuka pintu surga. Namun apabila kunci pintu tersebut tidak sesuai untuk membuka pintu surga, maka tidak akan terbuka surga tersebut. Maka di sini beliau hendak menjelaskan kepada kita apa itu kunci yang menyebabkan kita bisa membuka pintu surga. Qala rahimahullahu ta'ala, lakinna hadhihi al-abwaba la tuftahu illa liman yamliku miftahaha. Akan tetapi pintu-pintu ini tidak bisa dibuka kecuali bagi mereka yang memiliki kuncinya. Ya. Yang memiliki kuncinya. Harus pakai kunci. Nah, mungkin di antara kita ada yang bertanya, dari mana kita mendapatkan kunci itu? Kalau kita hendak melempar jamrah dalam menunaikan ibadah haji, ya, maka di sana ada tempat sebelum kita sampai ke tempat pelemparan jamrah tersebut, ada tempat yang kita di sana mengambil kerikil. Di antara tempat yang biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil kerikil tatkala beliau telah meninggalkan Muzdalifah dan telah memasuki Mina, maka beliau mengambil kerikil untuk melempar jamrah. Dalam artian ada batu-batu yang digunakan untuk melakukan pelemparan tersebut. Maka demikian pula dalam hal membuka satu pintu, kita membutuhkan kuncinya. Lalu di mana kita mengambil kunci itu? Bagaimana cara mendapatkannya? Jangan terfikirkan salah seorang dari kita bahwa cara mendapatkan kunci itu dengan mencarinya di dunia ini, berkeliling dunia, mencari harta karun, mungkin di sana ada pintu surga. Ya, atau kan mungkin di hari kiamat ada tempat-tempat yang kita berusaha untuk mencari kunci tersebut. Yang demikian kaum muslimin rahimakumullah, di sini akan kita jelaskan apakah yang dimaksud dengan kunci yang akan membuka pintu surga tersebut. Wala budda li hadzal miftah min asnanin. Dan pintu surga itu dan kunci tersebut untuk membuka pintu surga harus memiliki gerigi-gerigi yang benar. Ya. Kita melihat masing-masing dari pintu ada geriginya, ya kan? Untuk menyesuaikan ya tempat atau pintu tersebut. Apabila sesuai geriginya maka akan membuka. Kalau tidak ya tidak. Hatta yasluha lil fathi, sehingga boleh untuk membuka pintu tersebut. Fa miftahu hadhil abwabi hiya kalimatut tauhid. Maka ketahuilah kaum muslimin rahimakumullah bahwa kunci untuk membuka pintu-pintu surga ini adalah kalimatut tauhid. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah wa syahadatul ikhlas allati hiya la ilaha illallah, dan persaksian yang ikhlas, yang murni, yaitu la ilaha illallah. Kalau umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua kalimat syahadah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Walhasil bahwa kalimat la ilaha illallah ini menyatukan seluruh dakwah para nabi dan rasul. Sehingga kalimat la ilaha illallah merupakan kunci untuk membuka pintu surga. Namun tentunya tidak hanya sekedar memegang kuncinya. Kunci itu harus memiliki gerigi-gerigi yang benar.
Apabila geriginya benar, maka kita pun mampu untuk membuka pintu tersebut. Namun tidak, maka kita tidak akan memiliki kemampuan. Wa amma asnanu hadzal miftah, adapun gerigi-gerigi dari kunci tersebut, yaitu la ilaha illallah, fahiya syara'i'ul islami kulluha. Maka yang dimaksud dengan gerigi-gerigi kunci surga itu adalah syariat-syariat Islam. Minas salati, waz zakati, was siyami, wal haji, wal umrati, wal jihadi, wa birril walidain, wa ada'il amanati, wal ihsani ilal jar, ila akhirih. Maka syariat-syariat Islam itu secara keseluruhan adalah gerigi-gerigi dari kunci tersebut. Seperti mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa, menunaikan ibadah haji dan umrah. Demikian pula berjihad, berbuat baik kepada kedua orang tua, menunaikan amanah, berbuat baik pada tetangga, dan demikian seterusnya. Dari cabang-cabang keimanan, dari amalan-amalan kebaikan dan amalan yang saleh, semuanya itu adalah syariat Islam. Dan semuanya itu adalah merupakan gerigi dari kunci la ilaha illallah tersebut. Faqad dzakara al-Bukhari fi sahihihi an Wahab ibn Munabbih. Telah disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya dari Wahab bin Munabbih annahu qila lahu, bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Wahab bin Munabbih, alaysa miftahul jannati la ilaha illallah? Bukankah kunci surga itu la ilaha illallah? Ya sudah, kalau seorang sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka telah mendapatkan jaminan surga. Nah, maunya demikian, karena la ilaha illallah adalah kunci surga. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, maka dia mendapatkan jaminan dimasukkan ke dalam surga. Qala, berkata Wahab bin Munabbih, bala, memang benar demikian. La ilaha illallah itu adalah kunci surga. Walakin laisa min miftahin illa walahu asnan. Tapi ketahuilah, tidaklah satu kunci melainkan dia pasti memiliki geriginya. Dia mesti memiliki gerigi-gerigi. Yang inilah yang akan menyebabkan terbukanya pintu surga tersebut. Fa in ataita bimiftahin lahu asnan futiha laka wa illa lam yuftah lak. Maka apabila engkau mendatangkan kunci, yaitu la ilaha illallah, yang memiliki gerigi-gerigi tersebut, maka dibukakan bagi kamu pintu itu. Namun kalau tidak, hanya sekedar mengucapkan dan melafazkan la ilaha illallah, namun tidak mendatangkan gerigi-geriginya tersebut, maka tidak dibukakan bagi kalian pintu surga itu. Dari sini menunjukkan bahwa seorang muslim yang akan mendatangkan keselamatan tatkala dia mengucapkan la ilaha illallah dan mengamalkan konsekuensinya. Apa yang menjadi iqtida dari kalimat la ilaha illallah, menyempurnakan syarat la ilaha illallah, tidak hanya sekedar mengucapkan dengan lafaz, dengan lisan saja. Sebab kalau demikian, maka tentunya orang-orang munafikin, mereka adalah kaum muslimin. Mereka adalah kaum muslimin karena mereka mengucapkan la ilaha illallah. Akan tetapi ucapan tersebut tidaklah memberikan manfaat kepada mereka, tidaklah menyebabkan mereka masuk ke dalam Islam. Kenapa? Karena mereka tidak mendatangkan geriginya. Mereka tidak mengamalkan syariat Islam dengan ikhlas dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah akan menyebabkan seorang itu masuk ke dalam Islam, maka tentunya Banu Hanifah yang mereka beriman kepada kenabian Musailamah al-Kadzdzab adalah kaum mukminin. Mereka adalah muslimin. Ternyata tidak. Musailamah al-Kadzdzab walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah, namun dia kafir. Disebabkan karena dia mengklaim dirinya sebagai nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula yang mengikuti mereka, diperangi oleh para sahabat. Yang mengikuti Musailamah diperangi oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in.
Maka ini menunjukkan bahwa kalimat la ilaha illallah tidak hanya sekedar diucapkan, namun di sana ada konsekuensinya. Dan para ulama telah menyebutkan beberapa persyaratan sempurnanya kalimat la ilaha illallah tersebut. Seseorang harus berilmu dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dia harus yakin, tidak memiliki keraguan sedikit pun dengan ucapan la ilaha illallah. Dia harus membenarkan, jujur dengan kalimatnya, tidak berdusta, tidak berbeda apa yang terdapat pada zahirnya dengan apa yang terdapat pada batinnya. Demikian pula dia harus menerima dan tidak menolak, al-qabul terhadap kalimat la ilaha illallah. Kemudian dia ikhlas, memurnikan kalimat la ilaha illallah, dia mengucapkannya semata-mata karena Allah Azza wa Jalla. Demikian pula dia harus tunduk, patuh, taat terhadap apa yang telah menjadi konsekuensi la ilaha illallah dengan mengamalkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di antara syarat la ilaha illallah adalah al-mahabbah, cinta terhadap kalimat la ilaha illallah. Dan yang terakhir adalah mengingkari taghut, mengingkari segala sesembahan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah gerigi-geriginya. Apabila kita menyempurnakan syarat-syarat la ilaha illallah tersebut dengan mendatangkannya dan mengamalkannya dengan mengharapkan keridhaan Allah, dan semakin sempurna kita dalam menyempurnakan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah dengan mengamalkan syariatnya, maka akan semakin sempurna pula kunci kita untuk membuka pintu syurga tersebut. Wa hadzal mithalu alladhi darabahu Wahbun yajibu i'tibarahu. Dan permisalan ini yang dipermisalkan oleh Wahab wajib bagi kita untuk menjadikannya sebagai ibrah. Lianna fihi hallan limasyakil katsiratin waradat fi ba'd al-ahadits. Karena di dalam kisah ini dari perkataan Wahab bin Munabbih ini akan menjadi solusi terhadap berbagai muskilah yang banyak, berbagai problem yang terdapat dalam sebagian hadis-hadis. Ya, karena di dalam sebagian hadis ada yang menyebutkan secara mutlak, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Lalu hadis ini diterapkan pada semua orang mengucapkan la ilaha illallah tanpa terkecuali. Padahal tidak demikian. Kita tentunya mesti melihat hadis-hadis yang lain, persyaratan-persyaratan la ilaha illallah. Hadis Itban bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah harramahu Allah taala 'alan nar." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah mengharapkan wajah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atasnya neraka. Kita harus melihat pada hadis Abu Hurairah dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abu Hurairah, siapa di antara manusia, di antara umat ini yang engkau temui di luar kebun ini. Waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam kebun bersama Abu Hurairah. Kata beliau, barang siapa yang engkau temui di luar kebun ini, dia mengucapkan la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuh, dengan meyakininya dalam hatinya, maka sampaikan kabar gembira bahwa dia mendapatkan jaminan surga. Harus dengan yakin, tidak ada keraguan. Barang siapa yang ragu bahwa la ilaha illallah adalah kalimat tauhid, kalimat yang memisahkan antara kekufuran dan keimanan, tauhid dan kesyirikan. Barang siapa yang ragu, maka dia bukan muslim, dia bukan mukmin. Seperti perkataan sebagian mereka yang mengatakan bahwa Yahudi dan Nasara itu tidak kafir. Saya muslim, tapi saya menyatakan bahwa Yahudi dan Nasara itu tidak kafir. Ataukah menyatakan bahwa agama yang benar bukanlah yang hanya dibawa oleh Rasulullah SAW, tapi semua agama itu benar. Yahudi, Nasara, Hindu, Buddha, bahkan orang yang tidak beragama pun tidak boleh disalahkan, tidak boleh disesatkan, kata mereka. Ini adalah kekafiran, menunjukkan keraguan dia terhadap kalimat la ilaha illallah. Demikian pula seorang harus ikhlas dalam mengucapkannya, memurnikan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah,
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as'adun nasi bi syafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Bahwa orang yang paling berbahagia yang akan mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat adalah yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan, dengan ikhlas, murni, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dari hatinya. Maka ini persyaratan-persyaratan la ilaha illallah ya diwajibkan bagi kaum muslimin untuk menyempurnakannya. Haitsu 'allaqa dukhulal jannati fiha ala qauli la ilaha illallah awil mauti 'ala tauhid. Dalam sebahagian hadis itu disebutkan bahwa syarat masuknya ke dalam surga hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah atau mati di atas tauhid. Fayajibu an la yufhama minha anna la ilaha illallah bimujarradiha kafiyah fi dukhulil jannati wan najati minan nar. Maka wajib bagi kita untuk tidak memahami bahwa hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah saja itu sudah cukup untuk menyebabkan seorang itu masuk ke dalam surga dan selamat dari neraka. Tidak hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah. Kalau begitu akan datang dan akan muncul sebagian dari umat ini yang mereka mengucapkan la ilaha illallah namun mereka tidak salat, mereka tidak menunaikan zakat. Nah, mereka tidak mengamalkan syarat-syarat Islam dalam keadaan mereka mengetahui hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukan muslimin. Di sini menunjukkan bahwa tidaklah hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah, bal la budda maha min huquqiha allati hiya asnanul miftah. Namun haruslah bersama la ilaha illallah itu kita harus mendatangkan hak-haknya yang mana ini bertindak sebagai gerigi-gerigi dari kunci la ilaha illallah tersebut. Maka kesimpulan dari pasal ini menunjukkan bahwa pintu-pintu surga memiliki kunci dan kuncinya adalah la ilaha illallah. Dan kunci la ilaha illallah yang akan membuka pintu surga adalah yang memiliki gerigi-gerigi yang benar. Maka barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah lalu mendatangkan konsekuensinya, menyempurnakan syarat-syaratnya, maka dialah orang-orang yang berbahagia, mendapatkan kegembiraan untuk membuka kunci surga tersebut. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala yudkhilana al-jannah. Faslun, pasal yang berikutnya, fi mansyuril jannati alladhi yuwaqqa'u bihi li sahibiha. Penjelasan tentang lembaran yang terdapat di dalam surga atau kitab yang terdapat di dalam surga, yang kitab ini atau lembaran ini itu harus ditandai oleh pemiliknya. Jadi masing-masing dari umat ini, dari manusia, mereka sudah mendapatkan ketetapan-ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah menakdirkan segala sesuatu. Ahlul jannah, penduduk surga, mereka sudah memiliki nama-nama dalam surga. Si fulan bin fulan ini masuk dalam surga, fulan bin fulan ini masuk ke dalam surga. Sehingga mereka ya tatkala akan masuk ke pintu surga sebagaimana akan disebutkan dalam beberapa riwayat. Naam, tatkala mereka akan masuk pintu surga, maka mereka diberikan lembaran, mereka diberikan kitab ya, yang menunjukkan bahwa ini adalah kitab miliknya. Masing-masing dari mereka ya sudah ditulis, ini nama kamu, dibenarkan namanya. Ya betul, ini dia. Lalu dia pun menjelaskan dan mencocokkan antara kitab tersebut dengan identitas dia. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga. Ini terdapat dalam beberapa riwayat yang akan kita sebutkan insyaallah taala. Beliau berkata rahimahullah, yakni anna man kana min ahli sa'adati wa kutiba lahu dukhulul jannah. Bahwa barang siapa yang termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dan telah ditetapkan baginya bahwa dia masuk ke dalam surga, fa innahu la yadkhuluha hatta ya'tiya tawqi'un min Allah
wa ijazatun lahu bid-dukhul. Maka ketahuilah bahwa seseorang itu tidak akan memasuki surga tersebut sampai datang rekomendasi dari Allah. Sampai adanya ijazah, pembolehan, rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang tersebut untuk memasuki surga. Kama rawat Tabrani fil Mu'jam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Tabrani dalam Al-Mu'jam, min hadits Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala, dari hadits Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yadkhulul jannata ahadun, tidaklah seorang pun masuk ke dalam surga illa bijawazi bismillahirrahmanirrahim, kecuali setelah mendapatkan rekomendasi, mendapatkan kebolehan ya dari Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Hadza kitabun min Allah li fulan ibn fulan, ya. Jadi ada persetujuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kitab dari Allah untuk si fulan bin fulan. Adkhiluhu jannatan 'aliyah qutufuha daniyah. Masukkan hamba itu ke dalam surga yang tinggi, yang mana dia memungkinkan untuk memetik apa yang diinginkan dari dekat. Nah, itu setelah mendapatkan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing mereka memasuki surga tersebut telah mendapatkan tempat-tempat mereka masing-masing. Ada tingkatan mereka masing-masing. Telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka sudah ada tingkatannya tersendiri. Dan itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun riwayat ini wallahu alam bisawab, dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang bernama Abdurrahman bin Ziyad bin An'um al-Ifriqi, dan dia seorang perawi yang dhaif, sehingga kita membutuhkan riwayat yang lain untuk menguatkan riwayat ini. Wallahu a'lamu bissawab. Wa kadzalika yuktabu lahu min qabli hadha at-tawqi'. Demikian pula telah ditetapkan bagi seorang hamba itu, sebelum dia mendapatkan rekomendasi akan masuk ke dalam surga itu, sudah mendapatkan rekomendasi sebelumnya, sudah ada kitab sebelumnya, ketetapan sebelumnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum dia dimasukkan ke dalam surga. Bahkan ketika dia masih ada di muka bumi sudah ada itu. Bahkan ketika dia masih dalam keadaan sebagai janin dalam perut ibunya, dalam kandungan ibunya, ya, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ada kitab yang menetapkan keadaan dia dan nasib dia. Kemana dia? Apakah dia sengsara ataukah dia bahagia? Apakah dia termasuk dari penduduk neraka ataukah penduduk surga? Fahuma tauqi'an ma'luman. Ya. Yaitu kedua kitab tersebut, ketetapan tersebut, ada dua kitab atau dua ketetapan yang diketahui. Ahaduhuma ba'dal mauti. Salah satu di antara dua ketetapan tersebut setelah meninggal. Ya. Inda ardi ruhihi 'ala Allah azza wa jal. Ketika dihadapkan ruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia meninggal. Diantar ruhnya itu ke langit. Nah, kalau dia termasuk ruh yang baik, maka dimasukkan ke dalam illiyin, dipakaikan dari pakaian illiyin. Kalau tidak, maka ditempatkan dari sijjin, diberikan pakaian dari sijjin. Apabila termasuk dari ahlus syaqawah, orang-orang yang sengsara, pada saat itu Allah Subhanahu wa taala pun telah menetapkan bagi dia kitab. Ya. Kemana dia? Ya, dan kemana nasibnya? Apakah dia termasuk di antara ahlus syaqawah atau ahlus sa'adah? Orang yang sengsara ataukah orang yang mendapatkan kebahagiaan? Fayaqulu subhanahu li malaikatihi, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada para malaikatnya, "Uktubu kitab 'abdi fi illiyin." Tulis kitab hambaku itu di dalam illiyin, dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Illiyin. Nah, ini kitab yang
pertama sebelum dimasukkan seorang itu ke dalam surga. Watsani, yang kedua, idzan taha ila sirat yaumal hasyri, apabila dia berhenti di as-sirat, ya, pada hari mereka dikumpulkan di padang mahsyar, setelah mereka akan melewati as-sirat, ya, yu'ta lidukhulil jannati kitaban akhar, maka dia pun diberikan untuk masuk ke dalam surga ada kitab yang lain. Ya, itulah yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani ini. Unwanuhu ma sabaqa fi hadits Tabrani, yang mana itu telah disebutkan di dalam hadis At-Tabrani. Jadi maksud beliau, setelah meninggalnya seorang masih ada 2 kitab yang akan diberikan pada hamba. Yang 2 kitab ini adalah merupakan penentuan nasib hamba tersebut. Kemana dia? Ya, diarahkan kemana? Apakah ke dalam surga atau ke dalam neraka? Tatkala dia meninggal, ya, ruhnya diangkat ke langit dan Allah Subhanahu wa taala telah menentukan nasibnya, memberikan padanya kitab, apakah dicatat di Illiyin ataukah dicatat di Sijjin. Kemudian yang kedua, kitab yang kedua, di saat dia telah melewati as-sirat dan dia akan masuki surga Allah Subhanahu wa taala tersebut. Hadza wa qad kutiba ismuhu 'inda nafkhir ruhi fihi. Dan ini pun perlu diketahui bahwa telah ditetapkan pula nama dia pada saat awal ditiupkannya ruh kepada jasadnya. Ditiupkannya ruh kepada jasadnya sudah ditetapkan bagi dia. Apa nasibnya? Sengsarakah dia? Bahagiakah dia? Wa huwa la yazalu janinan fi batni ummih. Dalam keadaan dia dalam kondisi sebagai janin dalam kandungan ibunya. Haitsu yu'marul malak bi arba'i kalimatin, di mana malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut diperintahkan untuk menuliskan 4 kalimat, 4 ketetapan untuk janin ini. Bikat birizqihi, ditetapkan rezekinya. Ya, sekian rezekinya. Sehingga seorang hamba itu tidak akan meninggal sampai dia telah menyempurnakan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Selama Allah Subhanahu wa taala masih memberikan padanya rezeki yang telah ditetapkan, maka dia belum menemui ajalnya. Nah, wa ajalihi, demikian pula ketetapan ajalnya telah ditetapkan. Berapa umurnya ketika dia hidup di muka bumi ini? Di mana dia meninggal, dalam kondisi bagaimana dia mati. Itu semua telah ditetapkan oleh Allah. Wa syaqiyyun huwa am sa'idun. Kemudian ketetapan yang berikutnya, apakah dia sengsara ataukah dia dalam keadaan bahagia. Itu pun sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka takdir semua manusia sudah menjadi ketetapan Allah Azza wa Jalla. Namun bukan berarti demikian ya ikhwan, kita pasrah, ya. Kalau begitu ya sudah, saya tidak perlu beramal. Nah, orang-orang yang mendapatkan kebaikan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan amalan-amalan yang baik. Demikian pula orang-orang yang mendapatkan kejelekan dan sengsara akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan-amalan yang jelek pula. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan amalan-amalan yang saleh sampai kita bertemu Allah Azza wa Jalla. Bal hunaka kutubun sabiqatun ala dzalika aidan. Bahkan ada kitab-kitab lagi sebelumnya, sebelum ditiupkan ruh tatkala dia dalam keadaan janin. Wa huwa indama akhrajallahu dzurriyyata Adam min sulbih, yaitu pada saat Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan keturunan-keturunan Adam, anak cucu Adam dari sulbinya Adam. Faqabadha minha qabdatan biyamini. Lalu pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menggenggam mereka, ya, keturunan Adam tersebut menggenggam dengan tangan kanannya. Wa qala, setelah itu Allah menyatakan, haula'i lil jannah, mereka ini semua telah ditetapkan untuk dimasukkan ke dalam surga. Wa qabadha qabdatan bishimalihi. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala menggenggam dengan tangan yang lainnya. Lalu Allah menyatakan haula'i linnar, dan mereka ini dilemparkan ke dalam neraka. Semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
rawal Imam Ahmad fi musnadih min hadits al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu qala. Telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu berkata, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila jinazatin." Suatu ketika kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke satu jenazah, yakni mengantarkan jenazah seorang muslim yang meninggal. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam 'alal qabr. Wajalasna haulahu. Maka duduklah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada sisi satu kuburan dan kami pun duduk di sekitarnya. Ka'anna ala ru'usina at-tayra. Seakan-akan di atas kepala kami ada seekor burung. Ya, ini menunjukkan tenangnya para sahabat. Ya, saking tenangnya seakan-akan di atas kepala mereka itu ada seekor burung yang tidak berpindah dan tidak beranjak dari tempatnya. Saking tenangnya para sahabat mendengarkan nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan bahwa di pekuburan boleh seorang itu memberikan nasihat, akan tetapi tidak yang sifatnya istimrariyah, tidak terus menerus, ya, tidak berkesinambungan. Sebab tidak pada setiap ketika terjadi penguburan seorang mayat maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, tidak. Tapi ketika ada momen pada waktu-waktu tertentu, maka yang demikian ini diperbolehkan. Wa huwa yulhadu lahu. Dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada para sahabat dan jenazah ini pun sedang dibuatkan lahat untuknya. Faqala, maka pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "A'udzu billahi min adzabil qabr. A'udzu billahi min adzabil qabr." 3 marrat. Beliau mengulangi sampai 3 kali. Aku berlindung kepada Allah dari siksaan kubur. Aku berlindung kepada Allah dari siksaan kubur. 3 kali beliau mengulanginya. Menunjukkan bahwa siksaan kubur adalah sabit, benar adanya, ya ikhwan. Dan ini bahkan merupakan perkara-perkara yang telah menjadi kesepakatan para ulama. Hadis-hadis yang mutawatir, bahkan dari ayat-ayat Allah, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan adanya siksaan kubur bagi orang-orang yang berhak mendapatkannya. Adapun kaum mukminin, mereka mendapatkan kenikmatan di dalam kubur tersebut. Tsumma qala, kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bercerita, "Innal mu'mina idza kana fi iqbalin minal akhirati wa inqita'in minad dunya tanazzalat ilaihi malaikatun." Sesungguhnya seorang mukmin apabila dia menghadap akhirah, menuju akhirah, dan dia telah terputus dari hubungannya dari dunia, maka turunlah kepada mereka para malaikat. Ka'anna ala wujuhihim asy-syamsa, seakan-akan wajah-wajah mereka itu seperti matahari. Ya, kalau dalam riwayat yang disebutkan di sini, seakan-akan pada wajah-wajah mereka ada matahari, menunjukkan cerahnya wajahnya para malaikat ini, putihnya wajah mereka. Nah, ini menunjukkan kebaikan. Ya, kalau malaikat datang dalam bentuk berwajah hitam, wajahnya hitam menunjukkan kengerian dan keburukan. Namun apabila malaikat tersebut datang dengan berwajah putih cerah, maka ini menunjukkan kebaikan bagi si mayit tersebut. Ma'a kulli wahidin minhum hanutun wa kafanun. Setiap dari malaikat ini masing-masing membawa hanut, ya. Hanut adalah sesuatu yang digunakan untuk melumuri si mayit untuk menghindarkan diri dari hewan-hewan serangga, ya. Dibalsem. Naam. Semacam dibalsem. Dan juga membawa kafan, ya. Para malaikat ini masing-masing mereka membawa balseman, demikian pula kafan. Fajalasu minhu madda basarihi, maka mereka pun duduk dari si mayit ini sejauh mata memandang. Thumma yaji'u malakul maut, kemudian datanglah malakul maut, malaikat pencabut nyawa, ya. Adapun dalam sebahagian riwayat yang menyebutkan nama malaikat pencabut nyawa ini dengan nama Izrail, ini tidak sahih dari Rasulullah sallallahu
alaihi wa ala alihi wasallam, namun dari khabar-khabar Bani Israel. Nah, maka datanglah malakul maut. Di sini menunjukkan bahwa malakul maut memiliki anggota-anggota, ya, yang akan membantunya ketika akan mencabut ruh dari seorang manusia. Hatta yajlisa 'inda ra'sihi, sampai malakul maut pun duduk di sisi kepala dari si mayit tersebut. Fayaqul, lalu berkatalah malakul maut ini, ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang tenang, jiwa yang baik, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan, keluarlah engkau menuju kepada ampunan Allah dan keridhaannya. Qala fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu minas saqa fayakhudhuha, maka keluarlah ruh ini mengalir seperti aliran air, tetesan-tetesan air, ya, ngalir mudah gitu. Nah, lalu kemudian diambillah roh tersebut oleh malakul maut. Sangat mudah sekali kematian seorang mukmin. Fa idza akhadha, maka tatkala malakul maut tersebut mengambilnya, lam yada'uha fi yadihi tarfata 'ainin, maka mereka pun tidak membiarkan di tangannya sedikit pun, hatta ya'khudhuha, sampai mereka mengambil roh tersebut, fayaj'aluha fi dzalikal hanut wa dzalikal kafan, lalu mereka pun menaruh roh tersebut pada balsaman tersebut, demikian pula pada kafannya. Wa yakhruju minha ka'atyabi nafhati miskin wujidat 'alal ardi, lalu kemudian keluarlah dari ruh tersebut bau yang sangat harum sekali, yang menyebar. Bahkan ini merupakan bau yang paling harum yang diketemukan di muka bumi ini. Qala fayas'aduna biha, lalu mereka pun para malaikat ini membawa ruh tersebut naik ke atas. Fala yamurruna biha ya'ni ala mala'in minal malaikah, maka mereka tidak melalui satu kampungnya para malaikat, tidak melalui satu kelompok dari para malaikat. Setiap mereka naik langit demi langit, ya, sampai ke langit yang paling tinggi, illa qalu, setiap mereka melewati kelompok malaikat, maka malaikat ini selalu bertanya, ma hadzal ruhut thayyib, ada apa ini? Apa itu? Ya, roh yang sangat harum sekali baunya. Mereka sangat senang, ya, mencium bau dari roh tersebut. Fayaqulun, maka berkatalah para malaikat yang membawa roh ini, fulan ibnu fulan, ini si fulan bin fulan, bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammuna fid dunya biha fid dunya. Ya, para malaikat ini menyebut namanya yang paling baik yang mereka diberi nama pada waktu itu di dunia. Maka ini menunjukkan, ya ikhwan, bahwa dianjurkan bagi kita untuk memperbaiki nama kita. Nama-nama yang buruk kita perbaiki. Supaya apa? Kalau kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, yang ruhnya baik, kita senantiasa beramal saleh, maka kita akan dipanggil dengan nama yang terbaik itu. Ya, kita akan dipanggil dengan nama yang terbaik. Coba kalau nama kita Joni misalnya, ya, atau George, ada yang namanya George, apa manfaatnya? Ya, senang dengan nama orang-orang kafir. Nah, pakai nama Muhammad. Wah, Muhammad terus, dari dulu masa Muhammad terus. Kampungan, Abdullah, Abdurrahman. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairul asma Abdullah wa Abdurrahman. Sebaik-baik nama adalah Abdullah dan Abdurrahman. Nah, kalau di kampung namanya Abdullah, sampai ke kota, apalagi kalau jadi selebritis, jadi Dul, ya, jadi si Dul. Nah, subhanallah, terjadi perubahan. Ya, gimana mereka akan dipanggil dengan nama yang baik, ya, oleh para malaikat. Para malaikat ini memanggil mereka dengan nama mereka yang paling baik, yang mereka dahulu dipanggil dengan nama mereka ketika di dunia. Hatta yantahu biha ila as-sama'i allati taliha, sampai mereka pun, ya, singgah di langit yang berikutnya. Hatta yantahi biha ila as-sama'i allati fiha Allah azza wajalla, sampai mereka pun singgah di langit yang di atasnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu Allah azza wajalla, maka Allah azza wajalla mengatakan kepada mereka, uktubu kitab abdi fi illiyin, tulislah kitab hambaku ini, tulis namanya dalam illiyin. Kenikmatan, ya, menunjukkan bahwa si fulan termasuk dari ahlul jannah, dari penduduk surga. Wa aiduhu ilal ard,
Lalu setelah itu kembalikan ruh ini ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Karena sesungguhnya dari bumilah, dari tanahlah aku ciptakan mereka, dan padanya aku kembalikan mereka, dan darinya lah aku akan keluarkan mereka dan membangkitkan mereka sekali lagi. Qala fatu'adu ruhuhu fi jasadih. Lalu kemudian dikembalikanlah ruhnya ke dalam jasadnya. Fayatihi malakan. Maka datanglah dua malaikat. Dalam riwayat yang lain ada yang menyebutkan bahwa malaikat tersebut bernama Munkar, yang satunya bernama Nakir. Dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi. Namun terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang kebenaran dan kesahihan dari riwayat tersebut. Datanglah dua malaikat kepada ruh dan jasad tersebut. Fayujlisanihi. Maka mereka pun mendudukkan jasad itu. Fayaqulani lahu man rabbuk. Lalu keduanya berkata kepadanya, siapa Rabbmu? Fayaqulu Rabbi Allah. Rabbku adalah Allah. Fayaqulani lahu ma dinuk. Keduanya bertanya lagi, apa agamamu? Fayaqulu dinil Islam. Dia pun menjawab, agamaku adalah Islam. Fayaqulani lahu ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum. Siapakah laki-laki yang telah diutus di tengah-tengah kalian? Fayaqulu huwa Rasulullah. Maka dia pun menjawab, dia adalah Rasulullah. Fayaqulani lahu. Lalu keduanya pun kembali bertanya, wa ma ilmuk? Apa ilmumu sehingga engkau mengetahui itu kebenaran? Fayaqul, maka dia pun menjawab, qara'tu kitab Allah fa amantu bihi wa saddaqtu. Aku telah membaca Al-Quran, aku telah membaca kitab Allah, lalu aku beriman dengannya dan membenarkannya. Qala fayunadi munadin minas sama. Maka berteriaklah seseorang dari langit, an sadaqa abdi. Ya, berteriaklah ada teriakan dari langit. Yang zahir di sini Allahu a'lam bissawab adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan seseorang. An sadaqa abdi, bahwa telah jujur hambaku itu dalam ucapannya. Fa afrishuhu minal jannah. Maka bentangkan dia dengan permadani dari surga. Wa albisuhu minal jannah. Berikan kepadanya pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah. Bukakan baginya pintu menuju surga. Sehingga di alam barzah dia telah melihat tempat di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan padanya dari surga itu. Qala fayatihi min ruhiha wa tibiha. Lalu kemudian dia pun didatangi ya dari sesuatu yang sangat harum sekali. Nah, sehingga dia merasakan tempatnya adalah tempat yang lapang, baunya dengan bau yang sangat harum sekali. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi. Lalu kemudian dilapangkan dalam kuburannya. Yang dimaksud di sini kuburan bukan pekuburan ya ikhwan, ya, tapi alam barzakh. Alam barzakh. Mungkin kita melihat ya bentuknya sempit seperti itu, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan kepada dia. Nah, memberikan pada dia kebahagiaan, sehingga alam kubur ini merupakan alam tersendiri yang kita sama sekali tidak mengetahui hakikatnya. Maka dilapangkan baginya dalam kuburannya sejauh mata memandang. Qala wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi. Maka datanglah kepadanya seseorang yang sangat gagah sekali wajahnya, yang sangat indah wajahnya, hasanul thiyab, yang sangat bagus sekali pakaiannya, tayyibur rih, yang sangat harum sekali baunya. Fayaqulu lahu. Lalu dia pun berkata kepadanya, abshir billadhi yasurruk. Ya, bergembiralah dengan sesuatu yang telah engkau dapatkan. Hadza yaumukal ladzi kunta tu'ad. Ini adalah harimu yang kamu dahulu dijanjikan. Berkata orang ini yang baik itu tadi. Fayaqulu lahu. Maka orang ini pun mengatakan kepada orang yang wajahnya indah itu tadi, man anta, siapa kamu? Fawajhukal wajhul ladzi yaji'u bil khair. Wajah yang kau miliki adalah wajah yang mendatangkan kebaikan, senang berteman denganmu. Fayaqul, maka dia pun menjawab, ana amaluka salih. Akulah amalan kamu yang saleh. Maka ini menunjukkan bahwa suatu amalan bisa berbentuk ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menjawab, saya adalah amalanmu yang saleh. Maka dia pun merasa gembira di alam barzakh itu. Fayaqul, maka dia pun mengatakan, Rabbi aqimis sa'ah. Ya Allah, percepatlah
datangnya hari kiamat. Ya Allah, percepatlah hari kebangkitan. Dia tidak sabar lagi untuk mendapatkan kenikmatan di dalam surga. Dia tidak sabar untuk dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, padahal dia telah mendapatkan kenikmatan di alam barzakh. Namun dia akan mendapatkan kenikmatan yang lebih ketika dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dia terus mengatakan, "Rabbi aqimis saa'ah, Rabbi aqimis saa'ah." Ya Allah, tegakkanlah hari kiamat, tegakkanlah hari kebangkitan. Hatta arji'a ila ahli wa mali, sampai aku kembali kepada keluargaku dan kepada harta-hartaku. Ini adalah nasibnya orang mukmin, kenikmatan yang dirasakan oleh kaum mukminin. Adapun nasib dari orang-orang kafir, dari lanjutan hadis ini insyaallah taala akan kita sebutkan di pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lamu bissawab. Sampai di sini akhwan. Mudah-mudahan apa yang kita sebutkan dapat memberikan manfaat kepada kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.